9 bulan 10 hari, Merauke itu sudah disebutkan tidak akan pernah lupa. Nah, makanya dengan seperti itu kita bangga punya wilayah Indonesia dan menjadi satu-satunya negara di dunia yang tidak pernah habis diperdebatkan mengapa bisa mempersatukan wilayah kesatuan itu menjadi utuh yang kuat. Itu menjadi satu catatan penting. Bapak Profesor, saya pikir Bapak sudah 2 kali datang, kami ingat ya, di Merauke ini, dan Merauke ini menjadi sebuah daerah yang kalau di Papua itu 5 dimensi. Ya, ada gunung, ada danau, ada laut, ya, ada tanah datar, dan ada hamparan yang pokoknya itu 5 dimensi. Di tempat lain itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, hanya gunung dan laut. Di Merauke, di Papua 5 dimensi. Dan di Merauke salah satunya juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki di tempat lain. Yaitu pertama, dia adalah tempatnya migration bird. Perpindahan burung-burung dunia terjadi dari Merauke. Dan yang kedua adalah migration birds. Jadi perpindahan ikan-ikan dunia itu melalui wilayah Laut Arafura kembali. Ketika mereka sudah persiapan ada bertelur, mereka harus ke kutub untuk menjaga sustainable telurnya itu biar aman. Jadi kenapa ikan atau ayam atau daging kita taruh di kulkas? Coba bayangkan. Ayam atau ikan daging taruh di kulkas biar aman. Nah, ikan sudah mendahului dengan kita. Dia menjaga sustainable telurnya dengan baik. Ketika udah mulai musim telur, dia kembali ke Laut Arafura dan sampai ke Samudra Indonesia dan kemudian berkembang. Tangkapan ikan lebih cepat dari perkembangan ikan. Tangkapan ikan lebih cepat dari perkembangan ikan. Jadi kalau di stop saja dalam waktu yang tertentu, over kapasitas population fish itu akan menjadi hama bagi wilayah ekosistem laut. Nah, nanti mungkin lebih ahli Prof. Saya hanya sebatas yang itu akhirnya dan kualitasnya ini akan menjadi wilayah yang kita lihat sudah lebih dari 25 tahun, hampir 30 tahun Merauke sudah memiliki kelebihan ikan yang luar biasa. Karena setiap tahun, terima kasih dari karantina dan juga dari Menteri Kelautan, kita terus mendistribusikan bibit ikan dari kepala kali. Jadi yang sini udah mau habis, udah turun lagi. Bayangkan mujair kita itu sebesar papan. Itu menandakan hanya memang teknologi, teknisnya yang kita harus atur dengan baik. Nah, wilayah kita ini adalah wilayah lautan kapal di tengah, kota di tengah laut, di kurang lebih WPP ya 718. Itu menjadi ada dari Benoa, ada dari Kalimantan, ada dari Jawa, ada dari wilayah-wilayah di luar Papua yang menjadi tempat perebutan ikan di wilayah kita ini. Berarti kualitas ikan kita itu sebenarnya memiliki Luwu, Papua ini sudah punya potensi. Dan juga rata-rata kurang lebih hampir 10.000 ton per tahun. Jadi kalau dikali dengan 15, saya mungkin sudah hampir 150 miliar pengelolaan. Dan para mitra mungkin pada kesempatan ini fokus berdiskusi karena menggali potensi ekspor itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah standarisasi. Standarisasi kemudian regulasi. Regulasi kemudian standar. Jadi kalau kita bilang ada price, promotion, product and place, maka ini sudah harus kita bersama-sama. Apalagi ada syarat-syarat 30 GT ya, itu harus seperti apa. Nah, syarat-syarat ini apalagi Merauke ini nan jauh di sana atau orang Padang kan nan jauh di sana. Jadi bagaimana caranya? Pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan itu harus diberikan kewenangan yang memang bisa sinergis tapi dengan simetris dan regulasi yang seimbang. Sekarang kita misalnya ada Kakap Baramuli. Kakap Baramuli itu juga potensi di Australia. Iya. Padahal kalau dipikir ini wilayah air kabur. Ada wilayah-wilayah air biru kayak di Maluku,
blue, marine blue. Itu bisa dilihat potensi ikannya. Sehingga kita pada kesempatan ini potensinya sudah ada, tetapi bagaimana standarisasi, regulasi, dan kemudian diatur secara sinergis dengan saya menyampaikan terima kasih di kelompok ini mereka menjadi tim yang solid, baik dengan perbatasan, bea cukai, karantina pertanian, karantina ikan, ini menjadi tim yang solid. Kita boleh tepuk tangan karena mereka solid kan. Mereka keliling ke tempat-tempat yang potensinya luar biasa. Memang Papua ini sudah diberikan oleh Maha Kuasa segala hal. Jadi sebelum dihabisi emas di bawah tanah, masih ada emas di laut dan masih ada emas di darat. Jadi itu menandakan bahwa kita punya potensi yang luar biasa. Nah, pada kesempatan ini pasti Prof punya pengalaman beserta Ibu dan juga mantan menteri, jadi tahu dan mungkin bisa memberikan kita gambaran-gambaran supaya karena sedikit saja kebijakan itu berubah, masyarakat itu pasti memberikan penilaian kepada pemerintah pusat. Nah, inilah yang harus pelan-pelan kita eliminir atau elaborasi dalam rangka bahwa ada perpanjangan tangan yang memang mumpuni. Merauke juga sudah dibuka menjadi wilayah perikanan yang luas. Memang Wanam juga dulu itu potensi untuk kapal-kapal yang luar biasa besarnya dari Cina itu bisa merapat di Wanam Ken. Nah, ini juga kami berharap mungkin menjadi salah satu daerah yang memang ada keinginan kami bagaimana potensi devisa itu bisa tercipta karena kita ada di perbatasan negara. Kalau kita lihat di belakang kita secara geografis, ya, kita ke Hong Kong, Korea, Jepang justru lewat belakang kepala kita nyampe. Kalau menurut hemat kita dari sisi geografis. Tapi yang terjadi kan sementara. Memang untuk Tuturian Daya ini ya kita harus kembali ke Jawa dulu. Yang mutar cukup jauh. Jawa dulu, Jawa Timur atau Jakarta, padahal sebenarnya potensinya itu bisa muter belakang aja, itu menaikkan devisa yang luar biasa. Nah, ini yang harus memang nanti pada kesempatan ini bisa dikelola dengan baik, karena potensi laut kita itu menjanjikan. Apalagi gelembung itu mungkin seginilah, sebesar ini yang super, itu puluhan juta per ons. Paling tidak 20-30 juta per ons, ya. Tidak tahu ya, itu nanti silakan tekniknya diatur seperti apa. Tapi memang kami juga mohon izin Prof membantu, karena itu potensi yang luar biasa yang memberikan kontribusi nilai ekonomi. Tinggal regulasinya diatur bagaimana. Mereka nanti kalau seperti apa, ini memang perlu ada petunjuk, perlu ada supaya para mitra ini juga nanti pada saat ada diskusi bisa ada hal-hal yang disampaikan supaya sebagai koordinator, sebagai penasehat membantu. Kenapa sampai di Merauke ini dibuka PPS ya? Itu berarti potensi kita memang luar biasa. Nah, untuk itu memang kami berharap bersama dinas dan seluruh stakeholder yang ada, termasuk juga bea cukai, kita membuat tadi betul brands. Marketing kita itu brands kita apa? Jadi kualitas ikan yang keluar dari sini punya potensi. Semua areal kita memberikan potensi yang luar biasa. Apalagi kalau mendengarkan dari karantina pertanian, ada jenis-jenis yang memang nilainya mahal kalau kita bawa keluar di luar Papua atau di Jawa. Nah, kami pada prinsipnya terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang begitu besar memperhatikan kami. Terlepas dari itu, kami juga punya permohonan maaf jika di antara para nelayan atau mungkin mitra kita ada yang tidak bekerja atau tidak melaksanakan dengan baik. Kami mohon maaf. Mengapa kami lakukan ini? Karena kami pernah ada deportasi 14 warga negara kita yang menyeberang sampai ke negara tetangga
kami harus menyelamatkan mereka dengan susah payah, dan itu menunjukkan bahwa betapa pengorbanan yang luar biasa. Mungkin ada hal lain, antara lain bahwa tadi sinergitas dan regulasi yang ada itu kalau tidak memberikan ruang yang baik sehingga orang mencari celah yang kurang baik. Tapi kalau sinergitas dan ruang yang baik terbuka bagi kita, maka celah itu tidak akan ada. Maka saya sering katakan, jangan sekali-kali membiarkan nyamuk atau lalat itu melintasi perbatasan kita. Ya, jangan sekali-kali. Tetapi kalau berkali-kali itu banget. Itulah mungkin yang pada hari ini juga kami pemerintah daerah berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Prof dan Ibu dan juga Bapak Sekretaris yang sudah bersama-sama hadir untuk melaksanakan acara FGD. Terima kasih, mudah-mudahan pada kesempatan ini semua kegiatan acara ini bisa berjalan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, dan nanti setelah ini izin kami juga akan melaksanakan pleno ya, KPU, sehingga kami akan pasti setelah pembukaan kami nun sewu mohon izin untuk bisa mengikuti kegiatan. Sekali lagi terima kasih untuk semua stakeholder TNI dan Polri bersama-sama baik vertikal maupun otonom yang sudah ikut membantu bekerja sama dengan kami selaku pemerintah daerah. Dan Merauke ini salah satu wilayah dari 29 kabupaten kota dan 11 daerah yang melaksanakan pilkada cukup aman. Juga terima kasih Bapak Kapolres yang dengan jajarannya bersama Bapak Dandim dan jajaran TNI lainnya ikut membantu mengamankan Merauke. Jadi kalau semua pejabat yang ada di Merauke ini sudah paling ujung Indonesia, jadi mau taruh di ujung mana lagi? Yang kedua, hadir di sini seperti dalam bahasa sederhana seperti vacation, bahasa Belanda itu bilang libur, seperti libur. Ya, karena kita bisa menikmati udara yang segar dan bebas, tenang, tapi kita bisa mendapat karir dan jabatan yang baik karena kita bekerja dari hati untuk kita semua ke Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur, mungkin Bapak-bapak mau hadir atau kami sediakan? Mohon izin Bapak Bupati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan ini saya Bupati Merauke Frederikus FC SMSI membuka secara resmi acara Fokus Group Discussion atau FGD, yaitu tentang tema menggali potensi ekspor perikanan Kabupaten Merauke untuk peningkatan value yang berlanjut di Kabupaten Merauke. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Bupati Kabupaten Merauke yang berkenan membuka kegiatan FGD di pagi menjelang